Kajian teoritis Islam atau diskursus Islam. Diskursus mengenai Islam terdapat beberapa istilah dalam kamus tentang akar kata Islam. Secara umum, kata ini mempunyai dua kelompok makna dasar, yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, dan meninggal. Bisa juga berarti tunduk, patuh, pasrah, menerima, dan kedua kelompok makna dasar ini saling berkaitan dan tidak terpisah satu sama lain. Adapun pengertian Islam secara terminologi, dalam Ensiklopedia Agama dan Filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok serta pokok peraturan-peraturannya kepada Nabi, dan menegaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Kata Islam memiliki jaringan konseptual yang kaya, karena itu tidak berlebihan di dalam Al-Quran. Islam secara umum dipahami sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 1. Masa kemasan sejarah politik dunia Islam biasanya dipetakan ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 sekarang. Dari ketiga periode tersebut, yang dikenal sebagai masa kemasan Islam adalah periode klasik, yang di antara lain ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi, yang dijulukan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan di berbagai bidang kehidupan. 2. Masa kemunduran. Menurut Nurcholish Majid, menurutnya penyebab kemunduran umat Islam adalah: pertama, penyelesaian oleh Al-Ghazali mengenai problemnya. Yang kedua, ilmu kalam Asy'ari dengan konsep Al-Kasb yang cenderung lebih dekat dengan paham Jabariyah. Yang ketiga, keruntuhan Baghdad oleh bangsa Mongol amat traumatis dan membuat umat Islam tidak mampu bangkit lagi. Keempat, berpindahnya sentra-sentra kegiatan ilmiah dari dunia Islam ke Eropa. Harun Nasution berpendapat bahwa penyebab kemunduran umat Islam adalah: pertama, adanya dominasi tasawuf dalam Islam yang cenderung mengutamakan daya rasa yang berpusat di kalbu dan meremehkannya daya nalar yang terdapat dalam akal. Yang kedua, adanya teologi Asy'ariyah memberikan kedudukan lemah terhadap akal, sehingga menyebabkan umat Islam tidak kreatif. Surutnya gerakan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dapat dilihat dari sejumlah kondisi, yaitu: pertama, etos keilmuan menjadi redup. Akibatnya perkembangan ilmu menjadi stagnan dengan karya ulama klasik dipandang sebagai sesuatu yang final dan tidak boleh disentuh, kecuali sekadar dibaca, dipahami, dan dipraktekkan. Kedua, ilmu agama Islam dimaknai secara sempit dan terbatas. Muncul pemilahan ilmu agama dan ilmu umum. Integralisme. Ar-Mahdi Mahjar. Ar-Mahdi Mahjar, seorang teknosof dan pengajar di ITB, menyimpulkan bahwa Islam sendiri telah memiliki konsepsi kesepaduan dalam Islam. Telah banyak ditafsirkan oleh pemikir di kalangan Muslim sendiri, seperti Ibnu Arabi dan Mullah Sadra. Dalam integralisme Islam terdapat kesatuan hierarkis yang disebut Ar-Mahdi Mahjar sebagai integralitas. Mempunyai dua sumbu yang saling tegak lurus. Sumbu vertikal disebut sebagai dimensi-dimensi internalitas, sedangkan sumbu horizontal disebut sebagai dimensi-dimensi eksternal. Integralisme melihat segala sesuatu dari partikel fundamental dasar hingga alam semesta membentuk sebuah hierarkis, seperti halnya pandangan sains modern.